إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه Ibu-ibu, bapak-bapak, saya diminta untuk taklim di sini sama-sama dengan ibu-ibu, bapak-bapak untuk menyampaikan ya kerennya tafsir Yamani. Untuk masalah hiasan dunia saya cukupkan saja. Sekarang ada tema baru, tidak kalah pentingnya, temanya mengenai sumpah. Sumpah ini terdapat surat Al-Baqarah ayat 224. Silakan ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah ada di hadapannya Al-Quran dibuka. Dan sekarang ini insya Allah malam Ganjil, mudah-mudahan malaikat masih berkumpul di sini. Kita masih kebahagiaan karena belum jam 6. Surat Al-Baqarah ayat 224 bunyinya, silakan kita sudah pandai lah membuka Qurannya. Halaman, kalau di Quran yang ada di depan saya halaman 35. Beda mungkin sama? Oke, alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la taj'alu Allaha ghurratan li aymanikum لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. Ayat berikutnya, La yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum Wallahu ghafurun halim. Artinya, wa dan la, jangan taj'alullaha, menjadikan Allah, jangan kalian menjadikan Allah urdotan, penyebab li aymanikum, tentang sumpah-sumpah kalian, antabahu, untuk tidak berbuat baik, wa tattaqu,
dan berbuat ketakwaan, wa tuslihu dan berbuat islah. Islah itu berbaik-baikan bainan nas antara manusia. Wallahu dan Allah sami'un maha mendengar, alimun maha mengetahui. La tidak yu'akhiduhumullah, Allah menyiksa atau memberi azab atau memberi hukuman bila demi terhadap sumpah lago. Nanti dijelaskan apa sumpah lago. Fi aimanikum, di dalam sumpah-sumpah kamu, walakin akan tetapi yu'akhidukum akan menyiksa kalian atau memberi balasan yang jelek pada kalian bima kasabat, dengan sebab yang diusahakan qulubukum oleh hati-hati kamu. Wallahu dan Allah Ghafurun maha pengampun, Halimun maha penyantun. Pak Halim ini dipanggil di sini. Arti itu arti satu kata barangkali masih belum bisa dicerna dengan cermat, sebab ini bahasa letter, bahasa lugawi, sekarang bahasa lancarannya. Wahai manusia, janganlah, di sini pakai la, taj'alu, jangan menjadikan Allah. La ini dalam bahasa Al-Quran atau bahasa Arab disebut la nahyi. La nahyi itu untuk melarang. Sebab di dalam Al-Quran adalah nafi, adalah nahi. Kalau nafi artinya tiada, mentiadakan. Kalau nahi maknanya di dalam dari usul fikih, kalau ada nahi di dalam kaidah usul fikih, al aslu fin nahi tahrim, asal di dalam larangan nahi itu menunjukkan haram. Jadi di sini kalian jangan menjadikan Allah sumpah atas nama Allah, gitu ya. Tapi untuk menghalangi urutan, jadi sebab menghalanginya, kamu untuk berbuat baik. Jadi Anda bersumpah, tetapi akibatnya jadi kebaikan jadi terhalang. Contoh, demi Allah saya tidak akan naik haji sebab saya bagus rempok. Itu sumpah itu. Nah itu contohnya. Jadi sumpahnya itu jadi kebaikan untuk naik haji jadi terhalang. Nanti ini asbabun nuzulnya akan saya kemukakan di dalam kitab Asbabun Nuzul halaman 49 itu dimukakannya. Sebab latar belakang histori ayat ini turun begini supaya lebih jelas ini teh supaya bagaimana yang dilarang ya. Karena nanti dalam tema sumpah itu ada sumpah yang boleh, sumpah yang lagu ya, yang biasa-biasa saja. Ada sumpah yang mengakibatkan siksa Allah kalau tidak dikifarati. Oleh karena itu di dalam Islam jangan sembarangan ngomong sumpah kalau sekiranya akan dilanggar. Tapi kadang-kadang memang kita sudah terlontar sumpah, ini kita sumpahnya baru saja kita sumpah, makanya kita dikifarkan. Nah nanti akan
digolongkan kepada durhaka yang besar. Kalau memang kita sadar bahwa itu adalah merupakan sumpah yang sengaja untuk ditunaikan. Janganlah kau menjadikan Allah penyebab dengan sumpah itu kalian jadi tidak bisa berbuat baik. Ini di dalam Asbabun Nuzul diterangkan ini peristiwanya. Qala Al-Kalabi, ternyata ada seorang beriwayat namanya Al-Kalabi. Nuzilat hadis surat ini turun fi Abdullah bin Rawaha. Ini ada peristiwa Abdullah bin Rawaha. Jadi Abdullah bin Rawaha itu seorang sahabat pernah bersumpah begini, yang haru an qati'ah, dia melarang qati'ah itu mungkin anaknya, Bashar bin Nu'man, dan suami qati'ah itu namanya Bashar bin Nu'man, berarti Abdullah bin Rawaha itu menantu, ya. Wadalika Anna bin Rawaha, sesungguhnya Ibnu Rawaha ini halafa telah bersumpah alayan pula tidak akan masuk alaihi abadan, maksudnya tidak akan masuk ke rumahnya menantunya tadi yang namanya tadi disebutkannya, tidak akan masuk kepada rumah menantunya, wala yukallimahu, dan tidak akan mengajak bicara. Maksudnya apa ya? Kalau tidak akan mengajak bicara berarti memutuskan silaturahmi. Jadi dia bersumpah bahwa tidak akan berbicara dengan menantu dan tidak akan datang ke rumahnya, ya. Wala yuslihah, dan tidak akan berbuat islah. Jadi muamalah baik bainahu wa baina imro'atihi, bahkan terhadap istrinya. Jadi istri menantu itu berarti anaknya sendiri, ya. Wa yaqulu qad halatu billahi, saya sudah berjumpa atas nama Allah, anda af'ala, tidak akan berbuat interaksi dengan dia, illa an ubarri, kecuali kalau saya sudah berbuat baik, yaitu dengan membarai para maksudnya. Pijam ini di dalam sumpahku fa'anzala hadhihi ayat. Nah, Ibnu Rawaha sudah bersumpah tidak akan lagi datang kepada menantu. Ini dilaporkan kepada Rasulullah, gitu ya. Maka biasanya kalau ada ayat itu turun, ada peristiwa. Nah, ayat ini turun karena ada peristiwa Abdullah bin Rawaha dan bersumpah, sehingga dengan sumpah itu terhalang kebaikannya dengan anak, kebaikan dengan menantu. Jadi jangan coba-cobalah sumpah kalau kita belum memahami bagaimana hukumnya. Nah, sekarang saya sampaikan, karena di dalam keluarga itu kadang-kadang suka ada yang iseng gitu ya, terutama kepada istri. Malu jangan dipakai main-main sumpah ke istri. Nanti ada surat berikutnya, ada sumpah kepada istri itu tidak akan menggauli. Wah, itu berat itu. Bagaimana kita harus bisa bergaul? Ada saatnya. Bisa air keceplosannya bagaimana? Datang atas, ayo sumpah ke istri nampak menggauli di mana? Akhirnya banyak di parang, dan banyak di parang, dia berarti diterangkan di parang nama. Nah, ini peristiwa itu menyebabkan turunnya ayat ini di dalam Asbabun Nuzul. Tapi dalam Asbabun Nuzul yang lain ada lagi sebabnya, itu katanya itu tentang menyangkut keluarga Abu Bakar.
nanti terakhir ya, kenapa keluarga Abu Bakar pernah bersumpah ya, nanti bagaimana peristiwa ini terjadi di dalam sampai pertempuran Al-Jamal. Nah, kalau di dalam tafsir Al-Manar dan Fathul Qadir dan tafsir Al-Tanzil ini diterangkan kalimat urdo. Di sini kan ada kalimat urdo ya. Wala taj'alu urdotan. Nah, dalam ilmu tafsir urdotan itu apa? Kalau pendeknya urdotan itu kan menjadi penghalang. Ya. Tapi di dalam tafsir ada 4 makna tentang urdotan. Urdotan itu diartikan juga kuatan, dijadikan argumentasi yang kuat. Kemudian dijadikan juga maknanya al-hikmah. Al-hikmah itu cita-cita yang kuat. Jadi janganlah kamu menjadikan cita-cita yang kuat kepada Allah, tetapi tidak jadi berbuat baik dengan maksud yang kuat itu meninggalkan tidak berbuat baik. Nah, ini ahli tafsir jangan menggunakan arti itu. Jangan diartikan himah itu di dalam bahasa Arab bisa kuatan, bisa himatan. Himatan itu maksudnya kuat, kuat juga kekuatan. Kemudian arti yang ketiga adalah al-mani al-ma'ruf ila amalin sholihin. Nah, ini yang paling tepat. Jadi urdotan itu artinya itu al-mani yang mencegah ila amalin sholihan, untuk berbuat soleh. Jadi dengan sumpah itu perbuatan soleh jadi tercegah. Nah, itu tidak boleh itu. Seperti tadi bersumpah tidak akan naik haji sebab awaknya lemah karena badannya sudah rempong. Nah, itu urdotan. Sehingga dengan sumpah itu kita jadi putus hubungan. Kemudian watan tamu dan menjadi penyebab kita menjadi tidak takwa. Waktu seribu yang ketiga apa? Tusbihu, berbuat islah bainan nas. Sehingga dengan sumpah itu kita jadi terhalang silaturahmi. Dengan sumpah itu memutuskan komunikasi manusia dengan manusia. Kan ada ya di kampung bakat nyeri-nyeri eta ku hiji tetangga aing mah sumpah sadaja ku padun rabbul mah moal wantanya di sukses manfaatnya. Nah, itu deh, kalau tidak dikipahkan itu bisa menjadi terbawa kepada kepengadilan di hadapan Allah di akhirat. Itu sudah memutuskan silaturahmi. Sumpah demi Allah tetapi memutuskan silaturahmi. Sumpah demi Allah tetapi jadi tidak menghalangi orang jadi bertakwa kepada Allah. Sumpah atas nama Allah tetapi jadi tidak berbuat baik. Kata-kata Gusnya tentang mataku ku pengurus istiqomah wal kan jadi tarik sumpah tidak baik. Sumpah salah itu. Sumpah mengakibatkan berdosa memutuskan dia dengan pengurus DKM. Tidak boleh itu. Harusnya dikasih sayang pengurus DKM. Disadari bukan sumpah atas nama Allah. Jadi jangan sembarangan melakukan sumpah. Konsekuensinya merugikan diri sendiri. Akibat sumpahnya jadi era berkomunikasi, jadi era silaturahmi. Itu tidak boleh. Nah, bagaimana kalau sudah terlanjur? Apakah kita akan dianggap melakukan sesuatu yang haram? Jadi di dalam bersumpah atas nama Allah, kemudian kita melanggar,
itu sudah termasuk dosa besar, dan itu harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Apa ibaratnya? Supaya kita tidak menjadi durhaka diakibatkan sembarang bersumpah, begitu ya. Nah, sumpah baru kita akan terlepas dari dosa bersumpah. Ini tercantum di dalam surat Al-Maidah ayat 89. Di dalam surat Al-Maidah itu berbunyi demikian. Mohon diluruskan karena saya ditulis itu, takut salah tulisnya. Bapak boleh dibuka surat Al-Maidah ayat 89. Ini la yu'akhidukumullahu bil-lagwi. Allah tidak akan mengadab dengan disebabkan sumpah lagu. Nah, kalau sumpah lagu tidak dengan hati, itu hanya cuplang-capleng gitu, dari cuplang-ceplos. Ada cuplang-capleng. Jadi ada keceplosan gitu ya, tetapi tidak serius sebetulnya. Seperti ada kan di kita dahe buntung salmur. Sumpah benar, dia sumpah benar bisa. Dahe bisul salmur. Nah, yang begitu mah tidak akan diadab, tidak ada konsekuensinya terhadap haram. Itu tidak termasuk perbuatan yang haram. Kemudian lanjutnya bilang fi aimanikum, di dalam sumpah-sumpah kamu, walakin akan tetapi yu'akhidukum, Allah akan menyiksa kalian. Jadi akhoda itu asalnya mengambil. Jadi dalam bahasa Arab akhoda itu mengambil, tetapi di dalam Al-Quran yu'akhidu itu mengambil, tetapi diartikan dalam tafsir yu'akhidu itu menyiksa, memberikan sanksi, begitu ya. Allah menimbangkan ancaman dengan sanksi. Bima akuntum, dari apa-apa yang kalian lontarkan berdasarkan keyakinan akidah kalian. Di aimana fakafaratuhu, sedangkan kifaratnya untuk menutupi dosa sumpah itu ada kifaratnya. Satu, in'amu asyrati masakina, yaitu memberi makan 10 fakir miskin. Karena miskin bagelah pernah sumpahnya. Kemudian istri ada memaksa ceplos. Pilih sana ceplos kayak pilih dicatatkan serius. Jadi ibaratnya hidi masihan barang tua, tak fakir miskin, sesuai dengan apa yang biasa kita makan dan keluarga kita makan. Tidak ada 10 fakir miskin. Ada lagi, yaitu kiswatuhun, atau dengan memberi pakaian, atau kiswatuhun, atau memberi pakaian. Apa sih berat mana memberi pakaian dengan memberi makan? Coba Bu, memberi pakaian dan memberi makan sama saja ya. Atau tahrimu wa mubahin, atau membebaskan hamba saya. Wah, hamba saya itu kaya gitu. Paling oke, fakir miskin ya. Fa'ilah yani, apabila tidak menemukan itu semua, fasyamu salasati ayam, maka saum 3 hari. Enteng lah, bisa yang menjelas sumpah ya,
zaman kermora ya sumpah wayahna merugi paratan itu ada tiga ya, ada bisa memberi makan, bisa memberi pakaian, bisa memendekkan nama saya, atau yang terakhir bisa melakukan saum 3 hari. Itu ibaratnya ibarat terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 89. Jadi arti yang paling tepat di dalam kalimat kurdotan itu artinya al-mani al-muqtaridu ila amalin sholihin, yang bisa mencegah untuk beramal soleh. Jangan sembarang bersumpah, setidaknya sumpah itu mengakibatkan kita tidak berbuat amal soleh. Amal soleh di sini apa? Tadi dirinci ada 3. 1 berbuat baik, 2 berbuat ketakwaan, 3 berbuat islah. Islah itu kalau di dalam hubungan manusia dengan manusia itu rujuk, damai, ya, tuh damai. Sehingga dengan sumpah jadi menghalangi perdamaian. Itu kalau Islam di dalam benda-benda, Islam itu merenovasi yang tadinya juga akur jadi akur lagi. Bangunan yang sudah bobrok direnovasi jadi bagus. Yang kemudian ayat yang 224 diakhiri dengan wallahu sami'un alim, sedangkan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita bersumpah jangan dikira Allah tidak mendengar. Kalau kita bersumpah jangan mengira Allah tidak mengetahui. Jadi kalau dulu pernah bersumpah, kita sudah lupa, sekarang diingatkan lagi, dan dari rekaman dari siti-siti Allah tak ada, gitu ya. Nanti bisa diputar lagi di akhirat. Kalau belum diibaratkan. Kemudian ayat berikutnya, la yu'akhidukumullahu bilaghi. Kalau sumpah bobodohan yang sumpah mubadir gitu ya, seperti tadi dari musuh selebur, nah itu mah tidak ada konsekuensi tahrim atau berbuat haram, ya. Ini di sini juga menggunakan la, ya. Kemudian fi aimanikum, dalam sumpah-sumpah kamu, walakin wa'afidukum, akan tapi Allah akan memberikan tanda kepada kamu bima kasabat qulubukum. Kasabat qulubukum itu berdaya upaya berdasarkan hati yang paling jernih. Jadi serius gitu ya. Bahkan di dalam ayat lain bima aqadtum, dengan akidah. Bahkan jadi munculnya ucapan demi Allah itu karena sesuai dengan akidah dia, begitu ya. Jadi dalam Islam tidak boleh menggunakan sumpah-sumpah dengan selain nama Allah, begitu ya. Seperti demi gunung, demi bulan, nggak bisa, nggak boleh, nggak boleh. Kemudian demi wajah yang cantik, gombal bisa, ya. Jadi kalau mau betul-betul serius disumpah di pengadilan juga, itu harus, kalau umat Islam harus demi Allah. Bahkan ada orang yang dulu zaman Rasulullah, ada yang di dalam jahiliyah itu sumpah, ada yang demi lata wallahi, demi wallahi lata wallahi. Nah itu konsekuensinya, kalau keceplosan itu harus ditutupi dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi kalau sudah terlanjur demi bulan, demi bintang, demi apa-apa, kita harus diikuti dengan ucapan la ilaha illallah. Ya. Nah kalau sumpah
yang serius itulah yang sumpah yang dimaksudkan akan membawa konsekuensi kepada adab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau sumpah itu kan identiknya dengan janji ya. Sumpah, janji, kafaratnya sama. Dianggap sebagai identiknya itu karena kafaratnya sama. Berjanji itu, jalin janji juga harus bayar kifarat. Makanya ada janji politik. Janji politik mah janji lagi senis kasar orang, ribuan orang, jutaan orang. Bagaimana membayar kifaratnya? Selain kifarat di dunia, nanti di akhirat akan ditagih. Berat ya jadi politikus. Sebab biasanya mumbar janji leuheung lamun kacumponan, lamun teu kacumponan dia wajib bayar kifarat. Kemudian ayat diakhiri wallahu ghafurun halim. Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyantun. Ghafur Maha Pengampun, penyantun bagi Allah itu maknanya kalau kita makan penyantun itu suka bareng beres, suka menolong, suka membantu. Bagi Allah di sini dalam ayat ini, halim itu artinya penyantun tidak memudahkan memberikan adab. Kalau yang sumpah nanti kalau tidak diberi kifarat akan menjadi konsekuensinya adab. Tetapi kalau sudah diberi kifarat ini dihampura. Ghafurun Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Jadi kalau terutama bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau umat beliau itu berdosa aman-aman saja. Tapi kalau bagi umat-umat terdahulu kalau berbuat durhaka itu langsung azabnya itu di dunia sudah diberikan. Dia kaum Ad, kaum Samud, jadi kaum mereka yang durhaka itu kan langsung diadab, ada yang dengan angin, ada yang dengan gempa dan macam-macam. Kalau umat Nabi Muhammad biasanya durhaka kadang-kadang umurnya umurnya panjang. Tapi aku bagus, aku soleh kadang-kadang umurnya pendek, tapi itu mah tidak ada kaitannya sebetulnya. Jadi Al-Halim itu tidak mudah memberikan adab, tetapi dia disantuni dengan Ghafur, dengan Hampura. Yang terakhir ada asbabun nuzul. Ayat ini bukan kaitannya dengan Ibnu Rawahah, tapi dengan peristiwa Abu Bakar. Abu Bakar itu punya, kalau kita banyak suka orang yang suka datang ya, fakir miskin suka datang ke rumah, tiba-tiba ketuk-ketuk gitu. Nah itu Abu Bakar suka memberikan infak sedekah kepada namanya Mistah. Dia dijamin oleh beliau, dijamin kehidupannya. Si Mistah ini dijamin oleh Sayyidina Abu Bakar. Tapi dengan suatu peristiwa hadisul ifki. Apa hadisul ifki? Hadisul ifki itu ada hoak, ada fitnah bahwa putra Abu Bakar itu yang namanya Aisyah melakukan perselingkuhan. Itu ada di dalam surat At-Taubah ayat 11 itu diuraikannya. Ini ceritanya, barangkali belum mengetahui. Pada satu pertempuran yang namanya pertempuran Banu Mustalik, ini ketika pulang dari pertempuran Banu Mustalik,
itu istri-istri sahabat itu suka ikut gitu. Nah, perang atau dilalakkan pokoknya setelah selesai perang Banu Mustaliq, begitu pulang kadang-kadang ada yang ketinggalan gitu. Nah, ketika waktu mau pulang, Aisyah radhiyallahu anha, siapa Aisyah? Istri Nabi. Anak siapa? Abu Bakar. Beliau itu kehilangan kalung di perjalanan. Kemudian dia cari. Jadi oleh rombongan ketinggalan. Nah, biasanya ada sahabat yang tukang ngaris, namanya Sofwan bin Mu'attal. Sofwan bin Mu'attal itu suka ngaris, itu barangkali ada yang ketinggalan gitu. Nah, pas sahabat yang mulai sudah jauh, ini ketemu Aisyah sedang mencari kalung, kan tidak ada teman. Nah, oleh Sofyan diajak supaya menaiki untanya. Sofyan itu berjalan, kemudian Aisyah radhiyallahu naik unta. Begitu sampai ke Madinah, nah di sini mungkin ada orang munafik yang menyebarkan isu. Jadi hoax itu sudah ada dulu. Soalnya menuduh Aisyah ada main dengan Sofwan. Nah, berita ini menyebar sampai ke bapaknya Abu Bakar. Ternyata dari sekian gosip ada si Mistol. Tadi si Mistol itu siapa? Yang suka diberi-berikan oleh Abu Bakar. Nah, sejak itulah Abu Bakar itu bersumpah, si aku mau dua kali siapa aku air di kaki bahasa sebenarnya cari bahasa Abu Bakar. Kita sini toh ikut-ikut dan menyebarkan gosip begitu kan dia tidak senang ya. Si Allah pun aja dengan mau diberi mau dijamin deh kehidupannya di semua airnya lebih belah jatuh. Itu mah bahasa Sunda. Saya bicara Abu Bakar kan digerak itulah. Nah, ini peristiwanya tentang Abu Bakar memutuskan silaturahmi dengan si Mistol. Peristiwanya begini. Hadasu anna qawlahu waladan Allah mudotan. Tadi kan ini kalimat di dalam surah Al-Baqarah ayat yang kita baca tadi ada ladan Allah mudotan. Nah, maksudnya apa ini katanya hubungannya itu usilan di Abi Bakri turun ketika peristiwa Abu Bakar bisa si Mistol memutuskan silaturahmi dengan si Mistol. Tetapi ini ternyata turun ayat nasihat dari Rasulullah. Abu Bakar diperingatkan begitu ya. Akhirnya dia itu tidak lagi memutuskan silaturahmi. Ceritanya tadi saya tidak bermaksud ini memperbesar tentang perselingkuhan gitu ya. Ini memang menyebar. Ini menyebar. Dituduh selingkuh padahal tidak melakukan apa-apa. Sehingga ini sampai kepada Rasulullah. Ya, Rasulullah juga mungkin sifat manusiawi ini kan ada. Tanya ke sahabat ini, tanya ke sahabat itu, tanya terus. Kalau sekarang apa namanya itu? Informasi
atau mengoreksi gitu ya, melihat klarifikasi ya, mengklarifikasi. Di dalam sejarah itu pernah nanya kepada Ali, pendapat Ali, wah itu mah terserah Rasulullah, itu kan suami gitu ya, terserah mau diapakan juga. Nah, dengan sehingga ada di dalam sejarah itu ada kata-kata walaupun diceraikan juga itu kan hak suami. Nah, itu kedengaran oleh pihak Islam. Nah, itu menjadi catatan gitu ya, dalam sejarah. Sehingga kalau bapak-bapak membaca sejarah tentang kehidupan para sahabat setelah meninggal Rasulullah 36 tahun, itu terjadi perang beruntang, perang Jamal. Perang Jamal itu adalah pihak Ali dengan pihak Aisyah. Konon menurut sejarawan gitu ya, bersejarawan, konon barangkali penyebabnya ini padahal bukan. Kalau menurut saya pertempuran Al-Jamal itu bukan karena peristiwa dulu, bukan peristiwa dulu ada seputar kasus tentang hadis Ibti ya, tetapi peristiwa tidak pendapatnya berbeda antara kelompok Aisyah dengan kelompok Ali, yaitu ketika ada pembunuhan Utsman bin Affan. Jadi beda pendapat bagaimana ini membalas dendam terhadap pembunuhnya Utsman. Jadi Ali mah begini, kalau menurut Aisyah mah begitu, dan di situ perbedaan pendapat akhirnya masih menimbulkan pertempuran. Ini sejarah kelam ya. Sehingga kalau saya dulu kepada anak-anak yang masih remaja, jangan dulu mempelajari kasus kelam itulah, takut kecewa begitu. Sehingga baru saja 30 tahun ditinggalkan oleh Rasulullah sudah terjadi permusuhan antara umat Islam dengan umat Islam. Jadi di Timur Tengah kan Bapak siaran perang biasa sampai sekarang perang terus. Coba Israel dengan Palestina, Rusia dengan ya ini sama, biasa perang terus sampai sekarang perang terus. Jadi mungkin sejarah kelamnya udah dari dulu gitu ya. Nah ini penyebabnya ada dua berarti ya. Ada asbabun nuzulnya itu, ada peristiwa Abu Bakar, atau tadi Abdullah bin Rawahah. Kemudian yang terakhir peristiwa Abu Bakar ini diabadikan dalam surat 24 ayat 22. Surat 24 surat apa ya? Nur? Surat An-Nur. Ini surat An-Nur ini surat 24 bunyinya begini. Wala ya'tal ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal yafu wal yasfahu alla tuhibbu ya ayat Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Nah ini peristiwa Abu Bakar ya, ternyata ada di dalam surat ini. Nah dengan ayat inilah maka Abu Bakar sadar bahwa ternyata di dalam ayat ini harus saling hampura ya, harus saling hampura. Orang kaya yang biasa memberikan santunan, jangan sampai
sampai terus diputuskan harus memberikan ampunan dengan diakhiri ayat Allahu lakum, maka Allah akan memberikan ampunan kepadamu. Wallahu ghafurur rahim, sedangkan Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Masa bahkan kalau Anda itu tidak memaafkan, tidak memberikan kasih sayang kepada si Mistah, ini peristiwa si Mistah ini surat An-Nur ini. Jadi harus saling memaafkan, gitu ya. Ini belum selesai Pak gambar ini ya. Ya kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Jadi kesimpulan sementara bahwa umat Islam jangan sembarangan bersumpah, jangan ikut-ikutan bersumpah padahal dia tidak paham. Kedua, jangan bersumpah dengan sumpah itu mengakibatkan kehilangan amal soleh, begitu ya. Bersumpah ada dua macam, ada sumpah yang serius, ada sumpah yang mubadir atau sumpah lagu. Sumpah serius itu termasuk dosa besar, kecuali akan diampuni kalau kita sudah membayar kifarat, gitu. Sumpah lagu itu tidak ada sanksi. Kalau menurut saya, mana lah mungkin sumpah saja. Udah ya, hindari aja itu. Ada lagi sumpah yang identik dengan nazar. Jadi bagaimana ada, tapi di luar akhirnya benar, padahal kadang-kadang lupa tidak dipenuhi. Kalau saya dapat ini, saya akan berbuat ini. Tapi kalau sudah dapat, dia enteng. Padahal konsekuensinya dan itu sama dengan sumpah. Jadi lebih baik kita jangan mengoperasi sumpah. Dan sumpah di dalam Islam hanya boleh dengan nama Allah. Kalau sumpah selain dari nama Allah, kita harus istighfar dan membaca la ilaha illallah. Ada di kita seperti Islami, ada yang demi Rasulullah nggak bisa ya. Sumpah dalam Islam hanya menggunakan nama Allah. Takutnya itu dilarang karena masuk sumpah selain dari Allah, walaupun dengan nama Rasul. Gitu. Nanti kalau bapak-bapak sudah terlanjur sumpah kepada istri, akan dibahas selanjutnya dalam surat berikutnya, termasuk lilladzina yuluna. Nah, ayat berikutnya ada kan? Lilladzina yuluna. Nah, apa itu yuluna? Yuluna ala itu bersumpah tidak akan mencampuri tubuh tanggal mainnya. Belum tahu lihat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.